Perkenalkan, nama saya Yusuf Ilham. Saya berkuliah di ISI Pondok Gajah, jurusan Kriya Seni. Dan di sini saya ingin mewawancarai seorang seniman atau pelaku seni dan ingin lebih tahu tentang seni dan budaya yang dipahami di bidang seni dan budaya. Dan sekarang saya berada bersama Bang Yasan Nusantara, dan mungkin Bang Yasan Nusantara akan memperkenalkan diri dan akan sedikit membahas tentang seni dan budaya. Nek. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Yasan Nusantara, yang bergerak di bidang seni atau budaya, bekerja di pariwisata dan budaya di Kota Sungai Penuh. Dia adalah karya-karya saya yang saya buat selama ini. Saya pernah pameran di ISI Padabajang. Saya adalah alumni ISI Padabajang yang pernah pengalaman saya pameran di Jambi, di ISI Padabajang, di Solo, di Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bang Yasan tentang seni yang berkembang saat ini di Kerinci gitu? Mungkin pendapat saya, perkembangan di seni di Kerinci mungkin kita terlalu jauh tertinggal. Mungkin orang kurang memahami tentang seni. Mungkin kalian yang bergerak di bidang seni atau komunitas-komunitas seperti mengenalkan budaya atau budaya kita sendiri, melewati karya-karya yang bertema budaya atau mengadakan pameran di Kerinci atau di mana mengadakan pameran dengan tema yang budaya Kerinci, seperti rumah lari atau bilik Baduy atau asara Incung. Itu kan budaya yang tertinggal, yang banyak yang belum orang ketahui, seperti kita mengenalkan di kaum muda sekarang. Bagaimana perkembangan budaya di era modern saat ini bagi masyarakat? Bagaimana perkembangan budaya di modern ini untuk masyarakat gitu, dampaknya? Kalau dampak perkembangan budaya Kerinci itu sangat jauh tertinggal. Budayanya banyak yang digantikan, seperti rumah lari Kerinci itu kan udah dirobohkan, ya kan. Orang kan mau modern, seperti rumah yang modern, minimalis sekarang kan. Jadi rumah yang lama itu kan dirobohkan, orang nggak tahu bagaimana menjaga kelestarian
ketemu di Kerinci. Eh, Seperti aksara tulisan, motif-motif Kerinci di Masjid Agung. Masjid Agung itu salah satunya masjid yang masih berdiri kokoh sekarang. Masjid Agung itu direhab, uh, itu kan. Uh, Sekarang kan banyak yang seperti di rumah Larik di Kota Baru itu kan udah terbakar, uh, nggak dijaga oleh masyarakat, masyarakat di situ. Kalau kaum kaum muda sekarang itu wajib memperkenalkan, wajib mengetahui tentang budaya kita seperti tarian atau kurisko misalnya kan. Banyak yang itu budaya-budaya yang tertinggal, apa namanya ini, kenduri, Kuai yang dilupakan gitu kan. ya yang dilupakan, yang belum banyak atau tertinggal kan, seperti apa namanya itu, sedikit orang melakukan kuri tuai. Iya, Acara kuri tuai itu kan. Kalau zaman dahulu, kalau dulu itu banyak orang mengadakan kuri tuai, ya kan. Kuri tuai itu kan ada adat kita yang kental atau syukuran habis panen, ya. Habis panen ada acara kuri tuai atau kurisko. Kurisko di Kumun itu diadakan 5 tahun sekali. Sekarang kan udah jarang lagi kita ketemu kurisko, ya kan. Jarang. Kadang di kabupaten lain, desa lain itu masih ada yang mengadakan kurisko. Itu pelakunya itu sudah, ya, kalau kita bilang itu gimana ya, udah almarhum semua. Jadi tempat kita bertanya atau narasumber itu nggak ada lagi. Makanya kita harus mengetahui tentang budaya kita sendiri Di zaman modern gitu ya. ya, di zaman modern sekarang, ya kan. Kalau sekarang banyak orang menggunakan HP, ya kan, banyak main game, anak muda kan sekarang kan. Sampai dilupakan budaya gitu kan. Iya, sampai dilupakan budaya kita sendiri. Bagaimana kita mengenalkan budaya kita itu, uh, yang orang yang paham misalnya kan. Kalau untuk dalam kesenian saat ini, haruskah ada budaya di dalamnya tuh Bang? dalam budaya, acara budaya gitu kan Bang? Kalau di seni banyak kita melihat karya seni tentang budaya itu, wajib juga kita memperkenalkan tentang seni dan budaya, berkarya. Misalnya kita berkarya tentang peninggalan zaman dahulu nenek moyang kita, ya kan.
seperti jakoi itu kan eh, seni juga tuh, seni apa namanya? Ini kerajinan. Nah, seni kerajinan, bagaimana orang menganyam, bagaimana filosofinya, ya, seperti motif itu kan bisa dikreasikan, bagaimana bisa mengkreasikan motif motif kerinci, seperti motif eh, Thailand untuk memberkati itu di Masjid Agung itu kan bisa kita kreasikan ke media kayu atau ukiran atau logam ya kan, atau keramik bisa juga gitu. Kulit, tekstil, batik tulis ya kan, eh, kayak gitu itu memperkenalkan seni dan budaya kita. Bang Yasan, saya ingin menanyakan, menurut abang apa saja yang menjadi persamaan antara seni dan budaya? Persamaan seni dan budaya, kalau persamaan seni dan budaya itu, seni itu kalau seni itu melewat filosofi, kalau budaya itu kan ada juga filosofi dalam bagaimana orang dahulu eh, bikin motif dengan filosofi yang tertentu, seperti motif kita lihat di motif di Minangkabau. Nah, itu kan ada filosofinya, bukan orang sembarangan bikin motif seperti di Pulau Betang, bagaimana motif pucuk rebung yang dibuat ya kan. Nah, ini adalah karya saya yang ini orang apa namanya itu uh, karya seni tiga dimensi dengan menggunakan seni dan budaya. Seni budaya itu kan mempunyai filosofi yang tertentu. Bagaimana itu kan? Ini kan adalah jengkoi. Jengkoi adalah sebuah anyaman. Anyaman itu kan seperti orang dahulu menggunakan jengkoi itu dengan apa namanya ya dimanfaatkan sebagai wadah untuk mempermudahkan orang dahulu membawa kayu bakar dari kebun atau pisang-pisang hasil panen ya kan. Ini kan adalah orang yang beristirahat di kayu. Nah, ini kan adalah filosofi yang tertentu. Seperti kita lihat orang bikin rumah larik, rumah larik itu kan pintunya kenapa kecil? Nah, itu kan kecil supaya itu kan ada filosofinya. Seperti karya seni juga ada makna ya kan. Itu kan bersangkutan itu, bersangkutan dengan seni dan budaya gitu. Ya budaya Hubungan. gabungan seperti orang menuangkan seni 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 dan budaya di media kanvas misalnya kan, atau media lainnya ya kan. Banyak kita lihat seni-seni ini di di, di budaya ya kan, Di masyarakat gitu. di masyarakat, bagaimana orang memikirkan
seni kan perlu ide juga ya kan. Ya. Ah, seperti orang bikin bilik padoi, kenapa bilik padoi itu uh, gojong misalnya, Punya ukiran gitu. iya, punya ukiran, ada kayak kayak apa namanya itu dulu, kayak lurus, kayak itu mana tuh, bukan kayak Nah, iya. nah, kenapa orang bikin bilik padoi kerucut ke bawah? Menurut logika kita kan, kalau bilik padoi itu orang bikin kerucut ke bawah itu kan supaya ada angin masuk. Kenapa orang dahulu itu meletakkan padi itu dekat atapnya supaya itu panasnya terik matahari itu kan eh, sengaja sengaja atau tidak sengaja itu kan eh, apa namanya itu padi itu udah matang, Oh, ya terkena cahaya matahari panas ya kan, Iya. jadi kering sendiri di dalam itu kan. Kalau orang bikin, kalau orang memikir, kalau orang tidak memikir, kenapa orang bikin bilik padoi seperti itu supaya tidak terjadi kerusakan padi. Jadi istilah sengaja atau tidak sengaja orang dahulu bikin bilik padoi itu terik matahari itu kan kering sendiri, padi di dalam ya, tidak dijemur ya kan, sekali ambil bisa tetap kering ya kan. Kalau sekarang kan orang nggak menggunakan bilik padoi lagi ya kan, jemur dulu ya kan. Nah, itu makanya orang dahulu itu sudah memikirkan yang mau dibuat ya kan. Seperti kita memikirkan ide-ide dengan seni. Seni bagaimana makna yang tertentu kita bikin, seperti kita merasakan atau rasa, pengolah rasa ya kan, bagaimana kita melihat dunia sekarang ya kan, kaum anak muda bergaul seperti itu, bagaimana kita mengenalkan apa namanya seni ya, bagaimana kita mengenalkan estetika simbol ya kan, kayak gitu. Sama seperti budaya kan kayak gitu juga. Nah, seperti orang bikin masjid masjid agung itu kayak gitu juga, gojong ke bawah kan, bagaimana sejuk di dalam ya kan. Iya. Nah, itu kan apa namanya itu kan seperti apa namanya itu kan seperti orang sejuk di dalam itu kan menggunakan AC ya kan. Nah, kalau sekarang kan menggunakan AC, masjid sekarang kan menggunakan kipas angin. Nah, itu orang dahulu itu udah memikir dahulu bagaimana orang mau bikin ini itu ya kan. Nah, gitu. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga seni dan budaya di masa sekarang saat ini? Kalau kita menjaga seni dan budaya itu wajib kita menjagakan seni dan budaya, memperkenalkan seni dan budaya itu kan wajib ke masyarakat awam.
masyarakat awam itu ya bukan kita apa namanya itu mencemeh orang. Kan banyak orang pemuda sekarang kan banyak yang cemeh-cemeh kayak gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, saya bisa juga bikin kayak gitu. Nah, orang kan nggak tahu gimana filosofi dan maknanya kan seni itu. Nah, budaya kayak gitu juga. Bagaimana kita menjaga kelestarian seni di Kerinci, budaya di Kerinci. Kita eh, menuangkan kepada milenial sekarang ya kan. Kalau milenial sekarang kan banyak main gamenya ya kan. Ya, Kayak gitu. Kalau budaya itu kan sangat kita mengenalkan budaya itu di kalangan anak muda sekarang. Anak muda ini banyak yang tidak kenal budaya kita sendiri. Padahal dia banyak mengenalkan budaya barat seperti budaya barat. Ya. Padahal itu kan budaya kita itu kan filosofi itu tinggi. ya, ya. Bagaimana orang menerapkan seni-seni di media kapas tadinya kan. Baiklah, terima kasih kepada Bang Yasan Pendra yang telah menceritakan sedikit pemahaman dalam bidang seni dan budaya kepada saya yang ada di dalam masyarakat.